Allah terus bekerja melalui anaknya dengan cara memberi kehidupan. Hal ini tentu saja meyakinkan kita bahwa Allah terus bekerja sampai hari ini agar kita menikmati keselamatannya. Ketika kita mungkin bekerja, kita hidup, mungkin merasa bahwa hidup dan pekerjaan kita tidak menghasilkan buah yang memuaskan. Namun Tuhan selalu menyertai kita. Seperti matahari selalu menyinarkan terang, Tuhan tidak beristirahat dari jerih payahnya untuk setiap kehidupan kita. Tidak lebih dari seorang ibu yang tidak melupakan bayinya, tidak melupakan anaknya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yesaya dalam bacaan yang pertama. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi mitra karyanya, melanjutkan karya yang menghidupkan dan menyelamatkan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam karya hidup dan pelayanan kita. Kita percaya ketika kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Ibu Bapak, Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai kita, sebagaimana seorang ibu mencintai anaknya, mencintai bayinya. Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Pada pagi hari ini kita mohon pengampunannya, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian pada masa pertobatan ini. Teguhkanlah iman kami agar mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.
Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar, dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 30 tahun yang lalu pada saat saya kelas 3 seminari, sebelum ibu saya meninggal pernah berpesan, "Nak, kamu tahu kalau aku sayang kamu, karena Tuhan sudah lebih dahulu sayang aku dan sayang bapakmu. Maka dari itu dalam hidup dan karyamu jangan lupa semua bukan milikmu, tetapi itu semua milik Tuhan. Hidup dan bekerjalah bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria." Nampaknya sederhana, tapi bagi saya bahwa apa yang pernah dikatakan oleh ibu saya itu mengingatkan juga akan bacaan yang pertama, bagaimana Allah sungguh mengasihi setiap dari kita. Ada gambaran yang indah tentang Tuhan dalam bacaan yang pertama dari Nabi Yesaya. Tuhan seperti seorang perempuan yang tidak bisa melupakan bayinya. Ada suatu ikatan antara ibu yang memberi makan minum, memberi kehidupan, dan bayinya. Menjadi gambaran bagaimana ikatan antara Tuhan dan umat beriman. Sebagai seorang perempuan tidak bisa melupakan bayinya. Demikian juga Tuhan tidak bisa melupakan Israel. Tuhan tidak melupakan kita. Allah tetap bekerja memberi kehidupan bagi umatnya. Saudara-saudari, gambaran yang mirip juga terjadi dalam diri Yesus ketika Yesus bersabda, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Pernyataan ini sekarang sebagai sebuah ungkapan bagaimana tanggapan terhadap para pemimpin agama yang mengkritik Yesus karena bekerja pada hari Sabat dengan menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun di sebuah kolam dekat gerbang domba di Yerusalem. Pekerjaan yang selalu dilakukan oleh Yesus dan Bapaknya adalah memberikan kehidupan, memberikan suatu keselamatan. Sebagaimana dikatakan, seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Karena Bapa yang adalah sumber hidup telah menjadikan anak pula sebagai sumber kehidupan. Saudara-saudari, Allah terus bekerja melalui anaknya dengan cara memberi kehidupan. Hal ini tentu saja meyakinkan kita bahwa Allah terus bekerja sampai hari ini agar kita menikmati keselamatannya. Ketika kita mungkin bekerja, kita hidup, mungkin merasa bahwa hidup dan pekerjaan kita tidak menghasilkan buah yang memuaskan. Namun Tuhan selalu menyertai kita. Seperti matahari selalu menyinarkan terang, Tuhan tidak beristirahat dari jerih payahnya untuk setiap kehidupan kita. Tidak lebih dari seorang ibu yang tidak melupakan bayinya, tidak melupakan anaknya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yesaya dalam bacaan yang pertama. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi mitra karyanya, melanjutkan karya yang menghidupkan dan menyelamatkan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam karya hidup dan pelayanan kita. Kita percaya ketika kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Aku mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan mengikuti peran Ekaristi Kudus ini, kami Kau perkenankan mengalami rahmat pengampunan-Mu. Mampukan kami mewujudkan pertobatan secara nyata demi memperoleh kehidupan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.